Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Ustaz malam ini. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Dalam sebuah hadis yang saya dengar itu, Ustaz, Nabi Muhammad itu pernah menjelaskan awaluddin ma'rifatullah. Iya. Artinya awal agama itu mengenal akan Allah, begitu, Ustaz. Iya. Apa tujuan Rasulullah itu sih menyuruh umatnya untuk mengenal agama, mengenal Allah terlebih dahulu dalam beragama, Ustaz? Iya, baik Pak Ebit. Ya, memang seluruh nabi dan Rasulullah itu diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk mengajak umat ini bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi itu diutus oleh Allah itu sebanyak 124.000. Itu mengajak umat ini bertauhid, mengenal akan Allah. Dari 124.000 nabi itu adalah orang pilihan. Nah, dari sekian banyak orang pilihan tadi dipilih lagi yang terbaiknya menjadi 315 nabi dan rasul. Itu yang terbaik. Nah, dari 315 nabi dan rasul itu dipilih lagi yang terbaiknya itu 25 nabi dan rasul. Nah, dari 25 nabi dan rasul ini dipilih lagi yang terbaiknya adalah 5. Yang 5 ini dipilih lagi yang terbaiknya yaitu 1. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kesempurnaan ma'rifat, hakikat, tarekat dan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum beliau itu sempurnalah pada diri Rasulullah itu. Makanya nabi itu diutus oleh Allah itu adalah basyirah wa nazirah, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan bagaimana umat ini tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka sebelum umat ini diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan suatu ibadah dan ketaatan kepadanya, maka wajib bagi setiap umat itu, setiap hambanya ini mesti mengenal akan Tuhan. Sebab kalau dia tidak mengenal akan Tuhan, bagaimana dia akan menghadirkan hatinya kepada Tuhannya? Dan bagaimana pula cara dia ingat akan Tuhannya. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa menghadirkan hatinya kepada Tuhannya, dan tak mungkin pula dia bisa mengingatkan Tuhannya kalau dia belum mengenal dan menyaksikan akan Tuhannya itu. Makanya Nabi itu memperkenalkan Tuhan itu kepada umatnya itu selama 13 tahun lamanya. Itu prosesnya di Makkah. Makanya awaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita melaksanakan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, wajib kita mengenal akan Allah. Itulah tujuannya, supaya umat ini betul-betul mengenal Robnya dan Tuhannya yang ia sembah dan yang ia ingat nantinya. Sebab apa? Nabi katakan, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah nama namun dia tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah sesuatu kekafiran. Kekafiran itu maksudnya dia tidak mengenal yang hak, tidak mengenal yang hakiki dari apa yang dia sembah. Nah, inilah tugasnya para nabi dan para rasulullah itu untuk menuntun umatnya itu bagaimana umat itu berma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah wa ma'rifatul hakiki namanya, hakikah. Mengenal Allah dan mengenal yang sebenar-benarnya itu. Cara kita mengenal Allah itu bagaimana? Ya, caranya. Jadi sebenarnya mengenal Allah itu adalah sangat mudah, ya. Yang sulit itu adalah mengenal akan diri. Di mana letak mudahnya mengenal Allah dan sulitnya mengenal akan diri? Letak mudahnya mengenal Allah itu kuncinya pada diri. Kalaulah kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita, insya Allah kita pasti mampu mengenal akan Tuhan itu. Karena Allah itu sudah menjadi rahasia diri kita. Disitulah Nabi mengajarkan kita itu untuk mengenal Allah itu mesti melalui mengenal diri. Sekarang, yang mana diri kita? Nah, kalau kita bertanya kepada diri kita, yang mana diri kita tentu tidak tahu yang diri kita itu yang mana. Padahal untuk mengenal Allah itu wajib untuk mengenal diri. Sekarang kita sendiri ditanya dengan diri, siapa diri kita, siapa diri Ebit tidak tahu. Maka untuk belajar mengenal diri itu, kita mesti belajar mengenal dan memahami namanya mati. Nah, bagaimana kita akan memahami namanya mati, sedangkan diri kita saja belum mengalami namanya mati atau kematian itu. Nah, kalau kita
tak mampu memahami namanya mati, ya, padahal kita belum pernah mati, ya, maka disitulah kita mengenal memahami namanya tidur. Kenapa mesti mengenal nama memahami mati, mesti mengenal memahami tidur? Karena Nabi mengatakan an-naum akhul maut, bahwa tidur itu adalah saudara kandungnya mati. Maksudnya kalau kita tidak kenal abangnya, mesti kita kenal adiknya. Jadi antara mati dengan tidur itu, yang menjadi abangnya itu adalah mati dari maut. Nah, dan yang menjadi adiknya itu adalah tidur. Jadi kenalilah adiknya tadi itu, yaitu namanya tidur. Lalu bagaimana kita mengenal dan memahami diri pada saat kita tidur? Kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Nah, karena kita tak tahu mengenal memahami namanya tidur, wajib kita memahami dan mengenal namanya mimpi. Nah, kita kan pernah mimpi. Ketika kita mimpi, kita berjumpa dengan ayah, berjumpa dengan adik, berjumpa dengan sahabat. Kadang kita main futsal, olahraga di dalam kita itu mimpi tadi. Tapi pada saat kita terbangun, ya, rupanya kita baru sadar apa yang kita lihat tadi itu tidak yang sebenarnya. Di situ kita bisa mengoreksi bahwa diri kita itu dalam keadaan mimpi. Ya, kita di dalam mimpi tadi bermain futsal ke tempat teman. Padahal ketika kita terbangun baru kita sadar bahwa kita itu di tempat tidur, di tempat berbaringan. Lalu yang menjadi pemahaman kita, pemikiran kita, siapa sebenarnya yang bermain futsal tadi? Siapa yang kita jumpai tadi itu? Kita mesti menilik ke diri. Sebab yang kita pandang itu adalah diri kita. Yang kita lihat itu juga adalah diri sahabat-sahabat dan saudara kita, bahkan ayah dan ibu kita. Rupanya yang bermain futsal tadi, ya, yang menjumpai teman, sahabat dan ibu tadi, itu yang disebut namanya dengan ruh namanya. Kalau bahasa ustadznya Pak Ibit, kalau dikiaskan dengan bahasa Minangnya, yang dikatakan diri itu diasa nalaya dibubuik nak mati. Manya dikatakan diasa nalaya dibubuik nak mati, arti yang namanya ruh tadi. Ruh itu yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu artinya nyatanya wujud Allah. Nah, sekarang yang nyawa itu yang mana? Yang nyawa itu adalah napas. Jadi yang dikatakan diri pada diri kita ini yang membuat namanya tubuh ini bisa bergerak, tubuh ini bisa hidup, ya, itu tidak lain adalah namanya ruh tadi. Nah, makanya pada saat ruh itu meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh disebut namanya nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Nah, sekarang kita udah paham napas, nyawa itu hakikatnya adalah ruh. Dan itu nih diri kita tadi itu. Nah, sekarang tubuh kita ini apa bagi ruh itu? Nah, tubuh kita ini adalah casingnya aja. Tubuh ini adalah kotaknya saja. Tubuh ini adalah sebagai wadahnya saja untuk melihat nyatanya ruh itu sebenarnya. Makanya di dalam pemahaman ilmu tauhid, untuk memudahkan kita mengenal dan memahami diri, kita bagi pemahamannya kepada dua dulu sebagai dasar pemikiran kita. Ada namanya diri yang kasar atau diri yang zohir. Ada pula disebut namanya diri yang halus atau diri yang batin. Nah, diri yang kasar, diri yang zohir itu disebut namanya diri jasmani. Itu yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Nah, ini yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya dalam bahasa tarikatnya. Nah, sedangkan diri yang halus atau diri yang batin itu diri yang tidak berdarah. Diri yang tidak terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, dan rabu. Nah, itu yang disebut namanya dengan ruh tadi atau nyawa, atau disebut namanya dengan nafas. Nah, itu yang diri kita. Nah, sekarang kalau kita sudah paham bahwa diri kita itu adalah ruh, nyawa atau nafas, ya, siapa sebenarnya ruh itu? Nah, ruh itulah yang disebut namanya dengan sirullah, rahasia Allah. Kalaulah ruh itu disebut namanya rahasia Allah, yang rahasia Allah itu yang mana? Nah, yang dikatakan rahasia Allah itu yang disebut namanya dengan hayat itu sebenarnya. Nah, hayat itu artinya yang hidup.
Kalau tidak ada hayat pada tubuh kita ini, itu tak hidup kita. Makanya dengan hayat itulah baru kita bisa melihat. Dengan hayat baru kita bisa mendengar. Dengan hayat baru kita bisa berkata. Dengan hayat baru kita bisa mengetahui. Dengan hayat baru kita bisa berkuasa dan berkehendak. Jadi diri kita tidak lagi disebut namanya ruh. Nah, tapi disebutlah di balik ruh itu yang disebut namanya dengan sir, rahasia. Nah, sekarang dah paham kita bahwa diri itu rahasia. Nah, siapa rahasia itu? Rahasia itu yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itu yang hidup. Nah, sekarang dah paham kita. Yang hayat itu adalah hidup. Nah, siapa yang dikatakan hayat itu? Siapa hakikat daripada hayat itu? Hakikat hayat itu tiada lain adalah zat. Diri zat itu sebenarnya. Makanya hayat sama basar kalam ilmu kuda iradat itu disebut namanya sifat. Sifat itu kalau dikumpulkan dia 7 sifat itu diberi namanya dengan Muhammad. Sebenarnya 7 sifat itu disebut namanya Muhammad. Kalaulah 7 sifat tadi disebut namanya Muhammad, lalu Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itu dikatakan sifat. Makanya dikatakan sama basar kalam ilmu kuda iradat itu adalah namanya rahasia. Rahasia itu adalah sifat. Sifat itu tiada lain nyatanya diri zat. Jadi kalau kita ingin melihat zat, lihatlah kepada namanya sifat. Nah, sekarang kita beri namanya sifat itu. Siapa namanya? Itulah Muhammad. Sedangkan zat kalau diberi namanya itu adalah Allah. Jadi kalau ingin melihat Allah, ingin menyaksikan Allah dan ingin mengenal Allah, ingin berlikok dan bertatap wajah dengan Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah tempat nyatanya memandang Allah. Muhammad itulah tempat nyatanya menyaksikan Allah. Muhammad itulah tempat kita bertatap wajah dan berlikok dengan Allah. Disitulah kita mesti paham dan mengerti bahwa Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad tidak boleh dipisah ceraikan. Ya, kenapa tidak boleh dipisah ceraikan? Karena untuk melihat zat, melihatnya kepada sifat tadi itu. Kalau tidak ada sifat, tentu zat tidak bisa dilihat. Makanya untuk melihat zat itu lihat kepada sifat. Namun siapa sifat itu? Sifat itu adalah kenyataan daripada diri zat. Nah, baru kita patrikan memahaminya, jangan dipisahkan. Kalaulah sifat itu adalah kenyataan untuk melihat diri zat, maka sebenarnya hakikatnya atau hakikinya sifat itulah sebenar-benarnya zat. Itu yang katakan dua yang tiada bercerai, dua yang tidak berpisah dia. Pandangan zahir berpisah dia, karena ada 2 nama. Tapi pandangan batin, walaupun 2 nama, namun hakikatnya satu juga di situ. Nah, itulah maknanya, di mana ada sifat, di situ ada zat. Kalau boleh diungkapkan dengan bahasa ruhani namanya, apa kata zat kepada sifat? Wahai sifat, kata zat, dimanapun kamu berada, di situ ada aku. Ya, kenapa di mana ada engkau, di situ ada aku? Karena engkau itu adalah aku. Diri aku ini yang sebenarnya dirimu itu tidak ada. Dirimu itu kenyataan aku. Kalau dirimu itu kenyataan aku, maka akulah sebenarnya dirimu itu. Makanya dalam paham tauhid yang duduk masih di sifat, tetap dia memisahkan dulu. Ya, di mana ada sifat, di situ ada zat. Sebab sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itu sebenarnya zat. Nah, sekarang kita ganti nama atau kita beri nama. Nah, orang kan selalu tertipu dengan memandang nama sebenarnya. Nah, sifat itu bernama Muhammad, zat itu bernama Allah. Jadi di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Kenapa di mana ada Muhammad, di situ ada Allah? Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Muhammad itulah wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan dan wujud Allah, itu artinya bahwa Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah. Karena Muhammad itulah sebenar-benarnya nyatanya diri Allah. Di situ kalau kita umpamakan lagi ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kata Allah kepada Muhammad? Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Karena dirimu itu adalah aku ini yang sebenarnya dirimu. Jadi tidak pernah bisa diceraikan. Bagaimana memahami mati tadi, Ustaz?
Oh iya. mati tadi. Iya. Tadi kan Ustaz contohkan untuk mengenal mati kita mesti memahami namanya tidur. Karena antara mati dengan tidur itu adalah dun sanak mati, saudara kandungnya mati. Ketika kita tidur, itu hakikatnya kita telah mati gitu. Nah, kalau kita tidur itu adalah hakikat mati, lalu yang mati itu sebenarnya apa? Mati itu benar-benar dipulangkan, diserahkan, dikembalikan, hak itu kembali kepada yang punya. Jadi maksudnya jangan kita lagi merasa diri kita ini yang merasa wujud. Jangan kita merasa diri kita ini yang bersifat hayat, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradat. Makanya pada saat kita tertidur, itu udah mati. Bukti mati, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Itu artinya tidak sadar kita akan diri kita ini siapa. Itu memahaminya. Namun, mati yang bagaimana yang dikehendaki di dalam hal ini supaya kita bisa mengenalkan Allah. Mati itu kan dua, ada zohirnya, ada batinnya. Namun mati untuk memahami Allah ini adalah mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Jadi kalau mati kita di dalam hidup, mati di dalam sebelum datangnya ajal, ini disebut namanya mati dalam hakikat. Kalau mati dalam syariat berbeda. Mati dalam pandang syariat itu adalah betul-betul berpisahnya ruh ini melepaskan namanya jasmani ini. Itu yang disebut namanya dengan mati hissi namanya. Sudah sempurna zahir dan batinnya. Namun dalam memahami dan mengenal Allah itu, kita juga diminta oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya untuk mengenal Allah itu, matikan diri sebelum ajal sampai. Matikan diri sebelum Israel datang, matikan diri di dalam hidup. Nah, kalau kita matikan diri di dalam hidup, maksudnya matikanlah wujud dan sifat kita ini. Karena Allah yang wujud dan Allah pula yang bersifat. Jadi, kita tidak berwujud dan kita tidak bersifat. Kalau selama ini kita merasa berwujud dan bersifat, ya, itu pada saat itu kita sudah merampok haknya Allah di situ. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal dan menyaksikan Allah itu betul-betul diserahkan wujud kita kepada Allah. Boleh kita itikadkan, boleh kita jazamkan. Nah, itikad dan jazam itu dalam ungkapan suara batin kita. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini bersifat tiada ya Allah. Ya Allah, yang hayat itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini bersifat mati ya Allah. Ya Allah, yang bersifat mendengar, yang bersifat melihat hanya Engkau ya Allah. Aku ini bersifat tuli dan buta ya Allah. Ya Allah, Engkau yang bersifat mengetahui, berkuasa, berkehendak ya Allah. Aku ini bersifat bodoh, lemah dan papa ya Allah. Itu namanya kita menjazamkan dalam rasa, dalam zauq hati kita itu. Jadi bukan mati lepasnya ruh dari tubuh, tidak. Matinya keakuan akan wujud diri kita yang merasa diri kita ini yang ada. Jadi di hadapan Allah jangan kita merasa kita itu yang wujud. Nah, kalau kita merasa kita yang wujud berarti kita belum mati, belum berselindung namanya. Nah, contohnya kalau kita pahami satu berselindung namanya. Kalaulah Ustadz berselindung di balik tembok misalnya, lalu apa yang nampak? Yang nampak itulah temboknya. Kalau Ustadz berselindung di balik tiang, yang nampak apa? Tiang. Kalau Ustadz berselindung di balik Allah, siapa yang nampak? Allah. Nah, yang nampak itu adalah Allah. Nah, sekarang apa maksudnya? Kalau Ustadz berselindung di balik Allah, yang nampak Allahnya. Jadi memahami itu, pulangkan, kembalikan, sembunyikanlah wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka wujudnya Allah yang nampak. Pulangkan, kembalikan sifat kita, ya yang 7 sifat itu ke dalam sifatnya Allah, maka yang nampak adalah sifatnya Allah yang nampak. Di situlah diri kita itu sebenarnya adalah mati. Tak ada lagi wujud dan sifat kita. Jadi manusia ini, kita ini tidak wujud dan kita juga tidak bersifat. Kalau kita dibilang wujud dan bersifat, inilah nyatanya wujud dan sifat Allah. Di situlah dikatakan bahwa
manusia itu adalah dikatakan ainullah, nyatanya Allah. Itu dikatakan al-insan ainullah, insan itu nyatanya Allah. Dan Allah itulah nyatanya manusia. Jadi pada saat kita telah mati, wujud dan keakuan kita, maka nyatalah wujud dan sifatnya Allah pada insan ini. Kemudian Ustaz, antara zat dengan sifat tadi, apakah dia berdiri sendiri atau gimana Ustaz? Yang mana? Zat tadi, zat dengan sifat tadi. Yang mana yang Ustaz? Oh iya, sifat itu berdiri atau bersandar dia kepada zat. Sebab kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Makanya sifat itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sifat itu tetap berdiri di atas zat itu. Maksudnya sifat itu terbitnya daripada zat. Kalaulah sifat itu terbitnya daripada zat, berdiri di atas zat, terbit daripada zat, lalu zatnya bagaimana? Azatnya itu yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu wujud dengan sendirinya. Ustaz, apakah sifat Allah itu kekal, Ustaz? Karena sifat itu tidak lain adalah tajalli dari zatnya. Iya. Apakah sifat itu kekal atau bukan, Ustaz? Ya. Jadi sifat Allah itu tetap kekal dia dan baqo atau kodim. Kenapa dikatakan kekal, baqo dan kodim? Karena dia terbit daripada zat. Zat itu adalah baqo dan kodim. Maka seluruh alam ini hakikatnya baqo dan kodim dia. Kenapa dikatakan baqo dan kodim? Karena ia asalnya daripada zat yang maha baqo, zat yang maha kodim tadi itu. Ini yang disebut, kalau kita sudah mengenal hakikat alam itu adalah kodim, baqo, kita adalah kodim dan baqo, itulah kita bertubuhkan Tuhan namanya, bertubuhkan Allah. Siapa yang bertubuhkan Tuhan, bertubuhkan Allah, bertubuhkan kodim, bertubuhkan baqo, itu yang dikatakan diri yang suci itu, atau disebut namanya diri yang kudus itu, atau namanya Ruhul Kudus, itu bahasanya. Ruhul Kudus itu diri yang suci, diri yang kodim itu. Itu yang selamat. Barulah diturunkan ke dalam bahasa hakikatnya. Siapa yang sudah mengenal akan Allah pada dirinya, itu yang disebut namanya hamba Allah. Dan itu pula yang disebut namanya Habibullah, kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu cuma satu, itu adalah Muhammad. Makanya kenalilah diri kita ini adalah Muhammad, di situlah kita dipandang Allah sebagai kekasihnya. Karena kekasihnya cuma satu, Muhammad saja. Padahal Muhammad itu tiada lain aku. Aku itu Tuhan. Cuma dalam bahasa hakikat, tentu ada pemisahannya di situ. Ada Allah, ada Muhammad di situ. Padahal Allah dengan Muhammad saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Dialah yang mencintai akan dirinya sendiri di situ. Dia yang Allah, dia yang Muhammad. Itulah maknanya orang yang bercermin pada diri sendiri. Lalu Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalnya diri kita ini sudah nyatanya di wujud Allah tadi, di mana letak penyembahan kita kepada Allah, Ustaz? Oh, tidak ada lagi bahasa penyembahan. Kenapa? Karena yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah yang menyembah. Kalaulah yang menyembah itu yang disembah itulah menyembah, namun hakikatnya kan satu. Kalau udah hakikatnya satu, tidak ada bahasa penyembahan, tidak ada bahasa yang disembah, tidak ada bahasa mengingat, tidak ada pula bahasa yang diingat, karena dirinya sendiri di situ cuma yang ada. Jadi bahasa penyembahan, bahasa mengingat itu sebelum kita kenal akan rahasia wujud yang sebenar-benarnya. Kalau kita dah kenal wujud rahasia yang sebenar-benarnya, bahwa yang menyembah dengan yang disembah adalah satu juga di situ, artinya sifat menyembah zat, sedangkan sifat itu nyatanya diri zat. Itu artinya yang disembah adalah zat, yang menyembah adalah sifat. Jadi pada saat kita telah mengenal yang menyembah itu yang disembah itu adalah yang disembah adalah satu, maka tidak ada bahasa itu. Inilah kuncinya Nabi katakan, man arafallahu kalalisanahu. Siapa yang telah kenal dia akan Allah, bahwa Allah cuma yang esa, Allah cuma yang wujud, maka keluh lidahnya. Tidak ada lagi kata di situ, la sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada kata penyembahan, tidak ada kata pemujian di situ. Ya, hanya diam aja lagi. Jadi tujuan kita sholat nanti gimana Ustaz kalau tidak ada penyembahan?
Yang sholat itu udah menikmati, karena itu yang disebut namanya fanabilah dan bakobilah. Tidak ada lagi bahasa penyembahan. Kalau disebutkan bahasa penyembahan, tetap kita turunnya di hakikat. Di hakikat itu yang menyembah itu adalah Muhammad, yang menyembah adalah sifat. Itu di hakikat mainnya. Tapi kalau udah duduk namanya di ma'rifat, kita udah kenal bahwa Muhammad itu dirinya. Kita udah mengenal bahwa sifat itu tiada lain adalah dirinya. Maka hilanglah bahasa penyembahan, hilanglah bahasa mengingat tadi itu, karena dirinya cuma yang ada. Kalau disebut gini memang agak lucu bunyinya. Lucunya kenapa? Allah menyembah diri sendiri, Allah memuji diri sendiri. Kan dalam pandangan logikanya kan lucu namanya. Kenapa? Sesuatu yang sudah jelas memang dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang wujud, dan Muhammad itu adalah dirinya. Jadi kalau udah paham kita memang dirinya cuma yang wujud dan yang nyata, dan itu sudah jelas bagi kita dalam pandangan kita, dijelaskan juga lagi, diuraikan juga lagi, maka yang jelas tadi memang jadi tidak jelas dia, menjadi kabur dia. Lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut, lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Jadi tetap dia ada dua wujud di situ. Tapi tidak apa-apa tadi itu maksudnya untuk menghantarkan kita kepada wahdatul wujud, satu wujud tadi. Sebelum kita sampai kepada satu wujud, tetap ada bahasa yang menyembah dan disembah. Tetap ada yang dicari, ada pula yang mencari. Tapi kalau kita sudah paham, yang mencari itu itulah yang dicari itulah yang mencari, maka disitulah hilang namanya pencarian di situ. Disitulah hilang namanya penyembahan di situ. Di situ pula lah hilang namanya pengenalan. Nah, kita dibilang mengenal karena kita belum kenal. Kita dibilang mencari karena kita belum menemui. Kalau kita sudah kenal, kita sudah temui, tidak ada bahasa mengenal lagi. Tidak ada bahasa lagi mencari dan menemui lagi namanya. Hanya diri saja. Itulah diam tadi. Nah, diam itulah kunci ma'rifat. Diam itu maksudnya sadar kita. Sesadar-sadarnya bahwa yang aku inilah yang Allah tadi. Makanya yang aku itu adalah yang sebenar-benarnya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Jadi aku, dia, engkau, maksudnya sebenar-benarnya aku itu Allah, sebenar-benarnya dia itu Allah, sebenar-benarnya engkau juga Allah. Nah, karena dia cuma yang ada. Bilanglah aku ebit, aku ustad. Nanti 80 tahun, 90 tahun pasti akunya ustad, akunya ebit mati. Kalaulah aku ustad dan akunya ebit mati, ada nggak akunya kita lagi? Itu nggak ada. Lalu aku siapa yang ada di situ? Akunya Allah. Di situ letaknya orang-orang arif billah itu selalu di dalam zuknya itu seperti Abdul Qadir Siti Jenar mengatakan, atau Abu Mansur Al-Khalat, anallah anal haq, Allah pijubati. Akulah Allah, aku yang hak. Jadi maksudnya aku itulah yang sebenar-benarnya Allah, yang sebenar-benarnya aku itu Allah. Tidak ada dia mengatakan dirinya Tuhan di situ. Dia hanya untuk memahami dan menyatakan yang sebenar-benar aku itu Allah. Aku ini tidak ada. Kalau aku ini tidak ada, lalu siapa aku ini? Aku inilah kenyataan daripada aku yang sejati itu sebenarnya. Tapi tidak ada bahasa pengakuan di situ. Dia tetap sholat, dia tetap beribadah. Cuma orang yang nggak sampai pemahamannya ke sana, situlah dikatakannya Siti Jenar, Abu Mansur Al-Khalat itu katakannya kafir dan sebagainya, aku Tuhan. Sebenarnya ketika dia mengatakan itu, dia hanya membukakan rahasia yang sebenarnya. Yang sebenar-benar aku itu Allah. Yang sebenar-benar dia itu Allah. Yang sebenar-benar engkau itu Allah. Karena dia cuma yang wujud. Lalu bagaimana cara Ustaz memantapkan hati kita ini setelah kita paham kepada mengenalkan sempurna itu Ustaz, yang diri inilah yang wujud Allah gitu. Jadi pengamalannya dalam sehari-hari bagaimana Ustaz? Supaya kan agak ini juga Ustaz, takut juga kita, wah inilah wujud Allah kan begitu Ustaz. Bagaimana? Iya. Ustaz? Ini sebetulnya mengambilnya itu dengan rasa dan paham sebenarnya.
tidak dengan ucapan, tidak dengan kata-kata. Kalau kita hanya pandai menyebut dengan kata-kata, dengan lafaz dan suara, tapi kita tidak memahami dengan rasa di sini, maka ucapan dan kata-kata ini tidak akan membuahkan suatu hikmah dia. Ya. Baru dia akan menimbulkan hikmah, rahasia yang hakikinya pada saat kita memahami dengan rasa, dengan suk di situ. Jadi tidak dengan akal gitu. Makanya orang yang sudah mengerti dan paham bahwa dirinya inilah diri yang sejati itu, diri inilah yang hakikat Tuhan yang sebenarnya itu, maka di situ ya diam aja lagi. Lakoni aja lah hidup ini dengan baik. Itu aja. Iya, itu maksudnya kita sudah memahami gitu begitu, Ustaz. Iya. Kita sudah memahami bahwasanya ya hidup seperti ya dijalani seperti apa adanya gitu. Iya, tetap dia bersyariat. Nah, yang bersyariat itu disebut namanya syariatullah. Tetap dia berterikat, tarikat itu disebut tariqatullah. Tetap dia berhakikat, hakikat itu disebut hakikatullah. Tetap dia bermakrifat, makrifat itu disebut makrifatullah. Namun kalau udah paham kita, yang bersyariat Allah, yang berterikat Allah, yang berhakikat Allah dan bermakrifat Allah, hilang pula kalam-kalam itu kita sebutkan. Tidak ada lagi itu disebutkan. Dia hanya diungkapkan dalam pandangan batin. Nah, kalaulah diungkapkan dalam pandangan batin, dah tahu kita memang dia cuma yang ada, dia cuma yang berbuat, tidak ada lagi pengungkapan itu. Kan contoh Ustaz katakan selalu, ini nyata nak namanya gelas nih, Be? Terang nak nih? Terang. Wujud nak ini? Wujud. Nah, kalaulah ini betul-betul nyata, gelas, wujud, terang dia, andai kata Ebit tidak mengatakan ini adalah gelas yang wujud dan terang, diam sajalah Ebit, ya. Ketika Ebit diam, apakah gelas ini tidak nyata? Tetap nyata. Apakah gelas ini tidak wujud? Tetap wujud. Apakah gelas ini tidak terang dan tidak jelas dia? Tetap terang. Tetap nyata, tetap wujud, tetap terang dan jelas, walaupun tidak diungkapkan. Itulah maksudnya. Kalau diungkapkan, kita hanyalah untuk menjelaskan barang yang sudah jelas, untuk menyatakan barang yang sudah nyata, untuk mewujudkan barang yang sudah wujud. Untuk apa kita menyebutkan itu? Untuk memberikan pemahaman kepada orang bahwa gelas itu memang nyata dan wujud. Nah, sekarang kalau orang tidak paham gelas itu nyata, terang dan wujud, tidak pun disebut gelas itu nyata, terang dan wujud, dia kan sudah nyata juga, dia kan sudah terang juga. Begitulah kita memahami Allah tadi. Sekarang dalam rasa kita, Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu terang. Kalaulah Allah itu wujud, nyata dan terang, tidak pun kita menyebutkannya melalui kata-kata ini, Allah itu wujud, nyata dan terang, Allah itu tetap wujud, Allah itu tetap terang dan nyata. Sekarang, kalau Allah sudah wujud, terang dan nyata, lalu kenapa kita ungkapkan juga melalui kata-kata? Kita mau ungkapkan melalui kata-kata, melalui lafaz ini Allah itu wujud, nyata dan terang, untuk memberikan pemahaman kepada umat ini bahwa Allah itu betul-betul wujud, nyata dan terang. Kalau udah paham mereka Allah itu betul-betul wujud, nyata dan terang, tidak pun mereka disebutkan lagi Allah itu nyata dan terang, dia sudah wujud, nyata dan terang. Nah, itulah maksudnya paham di dalam rasa tadi itu. Nah, jadi kalau kita dah paham kita di dalam rasa, di dalam zuk, dijelaskan juga lagi, lalu kita tunjuk yang nyata atau yang mana, nanti berbeda lagi. Karena dia cuma yang wujud kan. Nah, kita tunjuk ini, apakah ini yang Tuhan? Tentu salah. Ini gelas. Jadi lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Makanya kalau kita sudah kenal Allah, sudah jelas Allah itu dalam pandangan batin dan rahasia diri kita, tidak boleh disebut-sebut. Sebab kalau disebut, lain pula nanti cara menangkapnya, cara memahaminya. Cukup diam saja, tidak perlu lagi disebut-sebutkan itu. Kalau disebutkan itu untuk memberikan pemahaman aja. Kalau udah paham, ya diam aja. Semakin dijelaskan, semakin tak jelas lagi. Jadi Ustaz, mau bertanya Ustaz, sepertinya penjelasan Ustaz tadi hakikat dan syariat agak bertentangan Ustaz.
Secara hakikat tadi Ustaz menyampaikan bahwa alam semesta itu adalah kekal. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang kekal itu hanya Allah. Nah, bagaimana cara memadu padankan pandangan syariat dan pandangan hakikat itu Ustaz? Iya. Kalau pandangan syariat selalu menggunakan alam ini ciptaan. Ya. Dalam pandangan hakikat, Allah tak pernah menciptakan bahwa alam ini tajalli dirinya, kenyataan dirinya. Karena tidak pernah Allah menciptakan. Jadi bahasa menciptakan itu bahasa syariat. Nah, kalau bahasa hakikat yang sebenar-benarnya tajalli min tajaliyatillah, bahwa alam ini adalah kenyataan diri aku. Kalau alam ini kenyataan diri aku, karena diriku ini kodim, tentu kenyataan diriku kodim. Maka kenyataan diriku itu dalam bahasa syariat baru diberi namanya dengan makhluk, baru diberi namanya dengan alam, baru disebut namanya dengan hamba. Jadi hamba, alam, makhluk itu bahasa syariat. Namun hakikat hamba, makhluk, alam itu tajalli kenyataan daripada Allah itu sendiri. Di situ aja perbedaannya. Jadi kalau pandangan syariat disebut alam, kalau alam tentu dia akan fana. Kalau disebut dia fana, fananya kemana fananya? Tentu fana dia kembali kepada dirinya. Ya kan? Karena yang namanya alam, yang namanya makhluk, itu kan secara makna hakikatnya kan sifat. Sifat itu tetap dia kembali kepada zat. Kembali kepada dirinya. Nah, dibalikkan lagi, kalaulah sifat itu akan kembali kepada dirinya, maka sesungguhnya sifat itu itulah kezahiran, kenyataan diri Allah. Makanya Allah bilang, sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Aku telah memperlihatkan, aku telah mentajalikan diriku pada sekalian alam, juga pada dirimu, supaya kamu betul-betul menyaksikan akulah yang wujud pada sekalian alam, aku yang wujud pada sekalian dirimu itu tadi. Jadi tidak ada diri siapa-siapa itu. Makanya wujudnya tetap satu. Ya. Tetap satu wujudnya. Wujud yang bako tadi, wujud yang abadi tadi itu. Cuma rupanya, bentuk daripada wujud tadi itu yang banyak. Namun sebenarnya, kalau dirinya satu, wujudnya satu, rupanya juga satu. Pandangan zahir saja memandang bentuk rupanya itu banyak. Namun hakikat bentuk dan rupa itu dia esa. Jadi begitulah kita memandangnya secara syariat dan secara hakikat. Namun kembalikanlah yang syariat itu, kembalikan dia kepada hakikat. Tetap esa juga di situ. Pada sekalian inilah namanya kenyataan wujudnya tadi. Jadi wujud bako semuanya. Berarti kalau disimpulkan, kita dalam sebutan tetap menyebutnya itu alam, itu manusia segala macam, tapi dalam pandangan hati itu adalah wujud dari Allah. Begitu. Iya, itulah wujud Allah. Jadi kalau Ustadz bukakan pemahaman yang lebih halus, ya ini memahaminya. Kalau bahasa sebelum-sebelumnya kan Allah ingin dikenal. Nah, ketika Allah ingin dikenal, lalu Allah menzahirkan dirinya. Ketika zahir dirinya disebutlah namanya nur. Nur ini disebut nur Tuhan. Lalu ketika nur Tuhan itu nyata pada sekalian alam, maka disebut namanya Nur Muhammad. Nah, pemahaman di balik itu secara makna hakikat tidak seperti itu dia. Nah, makna secara hakikatnya Allah tadi itu kan kosong. Yang sebut Tuhan lah namanya dulu ya, jangan Allah nanti bingung pula kan. Tuhan. Tuhan yang dikatakan diri Tuhan itu betul-betul diri yang kosong, diri yang hampa, yang tidak bisa disebut, tidak bisa apa-apa. Itu yang diri Tuhan. Sekarang bagaimana diri Tuhan itu ya bisa dikenal, ya bisa disaksikan. Ketika dirinya itu ingin disaksikan, ya ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya, dia menzahirkan dirinya. Itu bahasanya Tuhan. Ketika dia menzahirkan dirinya, disebut namanya dengan nur. Nur sebutannya. Karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri, disebut namanya nur Tuhan. Nah, maksudnya, nur ini asalnya dari Tuhan.
Karena nur ini asalnya daripada Tuhan, disebut namanya nur Tuhan atau nur ilahi atau disebut nur Allah. Sekarang yang nur inilah yang disebut kenyataan Tuhan. Karena nur ini disebut kenyataan Tuhan, maka disebutlah nur yang kenyataan Tuhan ini disebut namanya Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad atau nur kenyataan wujud Tuhan tadi itu, maka zahirlah dia pada sekalian alam. Nah, yang disebut namanya makhluk, yang disebut namanya dengan insan, yang disebut namanya dengan malaikat. Sebetulnya sekalian alam, sekalian makhluk, sekalian insan, malaikat dan sebagainya itu adalah kenyataan memandang wujudnya Tuhan tadi. Kalau tidak ada nur tadi, maka tidak bisa dilihat diri Tuhan tadi itu. Makanya jangan kita tertipu memandang bentuk pada sekalian rupa tadi, pada alam dan pada diri kita. Itulah kenyataan wujud Tuhan. Jadi cara memandangnya, secara pandangan zahir disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba, insan, malaikat. Tapi secara pandangan batin itu adalah Allah. Begini Ustaz, kadang ketika memahami apa yang Ustaz sampaikan bahwa tidak ada yang wujud melainkan wujud Allah. Ya. Jika kita praktekkan sehari-hari, mungkin kalau sesuatu yang baik seperti sholat, nah tadi kita menyebutkan yang menyembah dia yang disembah. Ya. Allah itu yang menyembah dirinya sendiri, Allah itu yang memuji diri sendiri. Itu mungkin masih bisa hati yang terima Ustaz. Tapi kalau hal-hal yang negatif misalnya perbuatan jelek, itu langsung agak menolak Ustaz, batin itu Ustaz. Tak mungkinlah Allah berbuat buruk, ya Ustaz. Ya. Kita pandang seseorang itu bila inilah wujud Allah, dia berbuat maksiat. Nah di situ agak balik ini Ustaz pemahaman tadi. Apakah yang berbuat buruk itu juga Allah? Padahal Allah itu maha baik. Seperti itu Ustaz. Gimana cara memantapkan hati ini supaya bisa memandang seluruhnya adalah Allah? Jadi secara pandang hakikat tetap Allah itu maha baik. Ya, pandang hakikat. Walaupun nampak buruk, walaupun nampak jelek, karena yang buruk dan jelek itu terjadinya karena yang diri yang maha baik tadi itu. Sebenarnya cara memandangnya, ketika nampak yang buruk dan jelek, pandanglah itu Allah sedang memperlihatkan kudrat dan iradatnya sebenarnya. Supaya kita ambil hikmah dan iktibar bahwa itulah sifat jalalnya, itulah sifat kebesarannya. Jadi pandangan zahirnya dibilang jelek karena dia bertentangan dengan aturan agama. Pandangan hakikatnya dia baik. Kenapa? Karena itu nyatanya kudrat dan iradat Tuhan tadi itu. Cuma dalam memahami ilmu tauhid, ilmu hakikat ini, tidak boleh kita meninggalkan namanya syariat tadi. Syariat itu tetap berjalan, itu ukurannya. Artinya tadi itu, syariat itu nggak boleh dilepaskan. Tetap kita bersyariat di situ. Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi cara memahami tadi, yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk juga datangnya daripada Allah. Itu hakikat. Nah, namun untuk menyikapi yang baik dan yang buruk datang daripada Allah, kedua-duanya itu, yang baik ini disuruh Allah dan diridhai oleh Allah. Itu cara memahaminya. Yang buruk ini dilarang Allah dan dimurkai oleh Allah. Sehingga apa? Kita berbuat tadi itu betul-betul menjadi sifat rahmatan lil alamin di situ. Sebab yang namanya baik tentu akan mendatangkan namanya keberkahan dan kebahagiaan. Yang namanya buruk tentu akan mendatangkan kemurkaan, yang akan mendatangkan ketidaknyamanan bagi diri kita ini. Jadi orang yang sudah mengenal Allah baik dan buruk itu adalah perbuatan Allah, di situlah dia senantiasa menjaga dan beradab kepada Allah. Situ letaknya dia akan jadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, ya itu karena dia tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya. Tapi kalau dia sudah kenal siapa dirinya sebenarnya, pasti dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.